Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Baik, pada kesempatan kali ini, kesekian kalinya saya akan memberikan materi di kuliah produk kosmetik dengan judul Hair Damage ya. Setelah kemarin saya membahas tentang kosmetik untuk perawatan rambut. Hair damage atau kerusakan rambut ya, ini juga sangat berkaitan sekali ya dengan kosmetik, terutama khusus di bidang perawatan rambut. Karena salah satunya kosmetik yang dibuat ya, produk kosmetik yang dibuat, salah satunya adalah untuk memperbaiki kerusakan rambut ya. Nah, untuk memahami kerusakan rambut maka kita harus tahu yang dimaksud dengan kerusakan rambut itu sendiri ya. Kerusakan rambut atau hair damage itu terjadi karena banyak hal ya. Karena perawatan dari rambut yang berlebihan itu sendiri ya, seperti yang kemarin saya sampaikan, terlalu banyak di rebonding, terlalu banyak di keriting dan sebagainya ya, terlalu banyak di coloring ya, terlalu banyak diwarnai, digonta-ganti warnanya itu juga mengakibatkan kerusakan rambut dan atau yang karena parasit ya atau karena jadi seperti apa namanya karena penyakit kulit ya, penyakit kulit yang berada di kulit kepala itu sendiri sehingga menyebabkan kerusakan rambut ya, dan juga seperti ketumbi dan lain sebagainya ya, yang juga berasal dari kulit kepala itu sendiri. Nah, ini akan dan juga bisa karena kondisi yang kita kita aplikasikan atau kita lakukan terhadap rambut kita dalam kehidupan sehari-hari ya, seperti rambut kita terpapar sinar matahari yang cukup panas ya, secara dan kita tidak melindungi rambut kita, ya itu juga bisa menyebabkan kerusakan rambut. Maka kita perlu paham dulu, baik kita lanjut ya di PPT. Nah, ini adalah salah satu contoh dari kerusakan rambut ya, hair damage itu sendiri. Ini bisa kita lihat kalau secara sekilas ini rambutnya rusak karena perlakuan terhadap rambutnya yang terlalu sering ya. Jadi terlalu sering dimodifikasi ataupun di coloring, di perming dan sebagainya ya, sehingga tanpa mengistirahatkan atau tanpa memperdulikan kondisi rambutnya. Itu bisa menyebabkan hair damage ya. Ini jadi keterangannya ini ya, long hair that has been bleached and permit most conditioning ya. Jadi ya dia harus butuh kondisi yang khusus untuk dikondisioningkan. Nah, ketika nanti adik-adik bekerja di klinik kecantikan akan menjumpai seperti ini ya. Kita harus men-track record dari rambutnya ya, dari si pasien yang datang sendiri ya, track recordnya bagaimana ya. Seperti kita melakukan rekam medis kalau pada suatu penyakit ya. Jadi harus seperti itu. Nah, ini juga ini yang lebih parah lagi ya, yang berada di sebelah kanan. Kita bisa lihat rambutnya sudah tidak karu-karuan, ini kerusakannya lebih parah daripada yang jadi kalau kerusakannya yang kanan ini lebih parah kerusakannya dibandingkan dengan yang kiri. Ya, ini conditioner is essential ya, ini masih most conditioning, kalau yang ini harus betul-betul harus dilakukan perawatan secara urgent ya. Jadi kalau kita menganalogikan dengan penyakit, nah dia harus need surgery ya, jadi harus dioperasi segera ya, seperti ini. Jadi sama dengan di klinik kecantikan juga seperti itu, kondisinya ini sudah cukup parah, maka ini adalah conditioner is essential, seperti itu. Nah, ini adalah salah satu contoh
hair damage ya. Kalau kita lihat dalam mikroskop elektron ya. Jadi bisa kita lihat ini adalah rambut yang bercabang, cabang dan rusak ya ini ya, dari hair shaft-nya itu sendiri rusak. Ya ini bisa bisa terjadi karena untuk ketika dia dipotong itu tidak menggunakan scissor ataupun menggunakan gunting yang tajam, atau karena yang perlakuan di rambutnya itu sendiri sehingga rambutnya pada ujungnya selalu bercabang seperti ini. Jadi rambutnya dalam kondisi yang terlalu kering sehingga patah ya. Nah ini juga salah satu kondisi kerusakan rambut ya. Nah, disruption of the cortex. Nah, ini ya. Jadi seperti itu kalau keterangannya. Nah, sehingga pada kasus-kasus yang seperti ini maka kita harus memberikan perlakuan yang berbeda-beda ya untuk pada setiap si pasien yang datang di klinik kecantikan kita. Dan nanti kita juga akan membuatkan formula sesuai dengan kondisi masing-masing, sesuai dengan tingkat keparahan kerusakan rambut yang datang ke kita ya. Jadi ini maka kita harus tahu ya harus paham basic properties of hair ya in general ya. Jadi kita harus tahu kondisi rambut kita itu sudah pernah kita apakan dan itu harus kita gali ke klien yang datang di klinik kecantikan kita. Sehingga ketika dokternya mendiagnosis keadaannya seperti ini, maka apoteker selaku formulator bisa mempersiapkan formula yang sesuai dengan kondisi hair damage ya, tingkat keparahan hair damage yang terjadi. Nah, kemudian ini adalah hair damage ya, ini jadi kita harus secara visual sebenarnya sudah bisa kita lihat ya dari kondisi rambut yang bersangkutan. Di slide awal sudah saya contohkan tadi ya, lifeless, kemudian dull dan doesn't shine ya, dan obviously difficult to manage ya, jadi sulit untuk ditata, diatur ya dan sebagainya. Dan kita bisa memastikan kondisinya di bawah pemeriksaan mikroskop ya, untuk memastikan kondisi apa yang terjadi. Nah, damage karena cuaca tadi sudah saya sampaikan itu juga bisa terjadi karena cuaca ya, karena mungkin dia adalah pekerja di lapangan yang sering terpapar sinar matahari langsung ya. Sinar matahari langsung itu tidak baik ya, baik untuk kulit maupun untuk rambut kita. Apalagi kalau terpaparnya secara terus-menerus ya, tanpa kita menggunakan pelindung kepala. Nah, itu akan menyebabkan rambut juga menjadi hair damage ya. Nah, ini juga salah satu contoh ya, ketika perawatan rambut itu dilakukan berdasarkan alam, sesuai dengan alami ya, secara alami, maka kita bisa lihat rambut yang kita ambil dari mumi Mesir kuno itu masih sangat bagus, padahal sudah berusia ribuan tahun dan manusianya juga sudah meninggal ribuan tahun yang lalu ya, tetapi kondisi rambutnya bahkan lebih bagus daripada kondisi manusia, bahkan lebih bagus dari kondisi manusia yang masih hidup sekarang. Nah, itu rahasianya adalah karena dirawat dengan menggunakan bahan-bahan alam yang lebih lebih safety dibandingkan dengan perawatan yang metode modern yang sekarang ini. Nah, ini menjadi tantangan ya bagi dunia kosmetik, bagaimana kita bisa menemukan formulasi perawatan berdasarkan natural, secara natural ya. Industri-industri kosmetik berlomba gitu, sehingga bisa menghasilkan rambut seperti mumi-mumi Ratu Mesir kuno itu ya. Nah, kemudian ini ya, jadi kalau kita
meninjau hair damage, maka kita tidak bisa lepas daripada kulit kepala ya, karena rambut rusak itu bisa berawal dari kulit kepala yang juga mengalami masalah ya. Jadi kalau kulit kepalanya masalah, maka pasti rambutnya rusak ya. Ibaratnya seperti sawah ya, ketika ditanami padi, padinya akan selalu rusak ya, karena ternyata yang bermasalah bukan padinya, tetapi karena medianya atau tanahnya itu sendiri yang kurang pupuknya atau humusnya ya, sehingga menjadi rusak. Demikian juga di kulit kepala. Rambutnya bisa rontok karena kondisi dari kulit kepalanya sendiri yang tidak baik ya, atau ada satu penyakit di situ sehingga rambutnya selalu rontok. Maka kita meninjaunya tidak bisa terpisah, harus komprehensif meninjaunya ya. Karena di situ di kulit kepala lah, di situ adalah awal pertumbuhan dari rambut ya. Kemarin sudah kan lagi di anatomi rambut ya. Di situlah tempat tumbuhnya akar rambut yang menjadi cikal bakal dari helai rambut kita. Kalau kondisinya itu sehat, maka otomatis pertumbuhan rambutnya juga sehat. Tapi jika ada masalah, pasti ada masalah juga pada rambutnya ya. Nah, kemudian pemastiannya itu tadi sudah saya sampaikan di slide sebelumnya ya, bisa juga dengan menggunakan di bawah mikroskop ya, mikroskop elektron tapi ya, bukan mikroskop biasa, dan di situ bisa kita lihat kondisi rambutnya itu kerusakannya seberapa parah. Biasanya di klinik kecantikan pasti ada mikroskop elektronnya juga ya. Nah, ini adalah salah satu contoh penampakan hair shaft di mikroskop. Nah, di situ bisa kita lihat ya kondisinya, ini adalah lapisan keratin yang ada di rambut kita. Dan bagian-bagian yang rusak kan bisa terlihat di situ. Ada yang rusak, ada yang patah, ataupun itu bisa kita lihat dan bisa kita penyebab dari hair damage-nya itu sendiri, dan bisa kita atasi ya dengan menggunakan formulasi yang sesuai ya. Nah ini kalau diperbesar lagi, nah seperti trap-trap sawah yang ada di Bali itu ya. Seperti itu, ada lapisan-lapisan kotorannya yang terperangkap di situ apa saja, itu bisa kita lihat di bawah mikroskop elektron. Kemudian ini juga ujung dari normal hair ya, yang dipapar oleh cuaca yang normal juga. Ya, itu seperti itu. Nah ini juga kita lihat, ya ini tuh kondisi yang rusak ya, kondisi kerusakan yang terus berlanjut ya. Jadi ini bisa juga kita mengidentifikasi sudah stadium berapa ini kerusakannya. Jadi ini semakin ke kanan gambarnya itu semakin rusak ya. Nah ini bagian lapisan keratinnya yang kita lihat dengan lebih jelas pada mikroskop elektron kerusakannya sampai seberapa parah. Nah itu ya yang bawah itu juga kalau diperbesar tadi ya, ini seperti itu. Jadi kalau rambut yang bercabang itu seperti itu, akarnya berserabut gitu ya, patah kemana-mana. Nah ini yang menyebabkan biasanya rambutnya juga rontok dengan sendirinya. Dan juga bisa disebabkan karena unskill stylist ya, stylist yang kurang berpengalaman karena menggunakan pisau yang tidak pisau cukur ataupun gunting yang tidak tajam ya, sehingga menghasilkan potongannya tidak sempurna. Itu bisa juga. Jadi damage juga bisa karena hair cutting dan styling ya. Makanya juga perlu ekstra hati-hati ketika Anda memilih tempat untuk merapikan rambut Anda. Juga bisa, yang bagus adalah yang good quality steel scissor ya, yang tajam dan bisa memotong dengan sempurna. Kemudian juga dengan razor ya, atau pisau cukur itu juga sama, juga harus dipakai yang tajam juga.
ini ya yang terjadi kalau Bentley Cup ya, menghasilkan tailing ini juga sama ya, bisa kita lihat seperti itu. Nah ini kalau terus berlanjut akan menyebabkan kerusakan rambut kita secara permanen. Nah itu yang hair damage ya, yang sementara yang bisa saya sampaikan. Demikian ya, apabila ada yang perlu ditanyakan silakan ditanyakan di forum chat ya, kemudian, eee, nanti, ini masih ada kuliah yang berikutnya ya tentang hair cosmetic yang saya akan sampaikan pada, video yang berikutnya. Oke, terima kasih atas, perhatiannya. Saya akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sore, siang, shalom, om santi santi om, namo buddhaya, salam kebajikan.